Halo semuanya, selamat datang di Andai Channel. Sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan bahwa video ini mengandung spoiler ya guys. Dan perlu diketahui, alur cerita novel dan donghua pada dasarnya sama. Hanya saja ada beberapa bagian yang tidak ditampilkan atau dipotong dalam versi film atau donghuanya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan update donghua dari novel terbaru dari channel ini. Oke, kalau kamu sudah siap dengan semua spoilernya, yuk kita langsung masuk ke videonya. Cus. Di saat Hanli melesat melewati pintu masuk aula, tiba-tiba ia merasakan getaran dahsyat dari belakang. Dia terkejut dan segera menoleh. Ia melihat pavilion Jetpir retak hebat. Lalu, dari reruntuhan itu muncul sebuah matahari emas menyala sekitar 3 meter. Matahari tersebut terbang keluar sambil membawa Marquis Nanlong. Pemandangan itu mengguncang batin Hanli. Pavilion Jetpir bukanlah bangunan biasa. Bahkan, ia sendiri meragukan kemampuannya untuk menembus dindingnya. Namun Marquis Nanlong mampu menghancurkan hanya dengan satu serangan. Hal ini membuat Hanli semakin menyadari betapa mengerikannya kekuatan penuh seorang kultivator tahap Nascensol. Hanli kembali memusatkan perhatian pada situasi di hadapannya. Ia terbang ke tengah aula dan melirik dinding-dinding di sekelilingnya. Tanpa ragu, ia mengangkat tangannya dan menggerakkan jari. Seberkas cahaya pedang sepanjang 1 meter melesat keluar dan menghantam dinding di depannya. Lalu terbentuk sebuah lubang, akan tetapi dalam sekejap cahaya putih berkilat, lubang itu menghilang tanpa jejak. Di saat Hanli sedang berpikir, tiba-tiba ekspresinya mendadak berubah. Ia berbalik dan ternyata Marquis Nanlong berdiri di sekitar 10 meter di belakangnya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, namun wajahnya terlihat pucat. Pandangan Hanli kemudian tertuju ke arah pavilion. Ia melihat sebuah kubah besar cahaya emas menyelimuti bangunan itu. Kilatan cahaya hitam dan putih sesekali muncul di dalamnya, disertai suara ledakan. Keterkejutan kembali terpancar di wajah Hanli. Dengan teknik luar biasa, Marquis Nanlong telah menjebak yang lain untuk sementara waktu, demi menciptakan kesempatan melarikan diri. Pembatas luar harus dibuka menggunakan bendera formasi, ujar Marquis Nanlong. Namun, karena aku hanya memiliki satu bendera, prosesnya akan memakan waktu. Aku harus merepotkan rekan Taoishan untuk menahan mereka. Meski harta karun kunoku sangat kuat, aku tidak tahu berapa lama mereka bisa terperangkap. Mereka bisa menerobos kapan saja. Sambil berbicara, ia memaksakan senyum dan mengangkat sebuah bendera kecil berwarna kuning. Tanpa ragu, ia mulai melantunkan mantra. Seolah sama sekali tidak khawatir Hanli akan menyerangnya. Hanli segera membuka kantong penyimpanannya, lalu sebuah lempengan formasi berwarna hijau zamrud muncul di tangannya. Alat sihir yang sebelumnya ia gunakan untuk menembus batasan jiwa ajaib. Dengan cepat, ia menggambar beberapa karakter jimat biru langit di udara dan mengarahkan ke lempengan itu. Seketika, cahaya biru terang menyala. Hanli membentuk segel tangan dan berteriak pelan, "Bangkit!" Di sisi yang menghadap Marquis Nanlong, dinding-dinding aula kembali berubah menjadi kristal biru, menutup ruangan sekali lagi. Melihat hal itu, Marquis Nanlong menghentikan mantranya dan berseru gembira, "Kau mengendalikan formasi jiwa ajaib?" Tanpa sedikit pun kesombongan, Hanli menjawab dengan muram, "Aku bahkan tidak bisa mengerahkan 1/10 dari kekuatan aslinya. Itu pun tidak akan mampu menahan mereka terlalu lama. Kakak Nanlong sebaiknya segera membuka jalan sebelum mereka menerobos." Mendengar itu, Marquis Nanlong menyadari bahwa dinding kristal tampak jauh lebih gelap dibanding sebelumnya. Ekspresi kegembiraannya langsung sirna. Ia melampirkan bendera kecil itu, lalu kembali melantunkan mantra dengan serius. Pada saat yang sama, terdengar suara dari belakang. Dinding kristal mulai bergetar, disusul ledakan dahsyat. Jelas, mereka telah menembus harta karun kuno Marquis Nanlong dan mulai menyerang formasi tersebut. Hanli menatap dinding kristal biru. Setelah sedikit ragu,
Ia melemparkan kantung binatang spiritual ke udara. Sekawanan kumbang pemakan emas berwarna hitam muncul, dan dengan gerakan mantra Hanli segera mengerumuninya, membentuk zirah 3 warna. Ekspresi aneh sempat melintas di wajah Marquis Nanlong saat melihat teknik armor serangga itu. Namun, karena situasinya mendesak, ia memilih mengabaikannya. Tak lama kemudian, dinding kristal bergetar hebat, seolah akan runtuh. Bersamaan dengan itu, dinding batu di sisi lain juga mulai retak dan terbelah di tengah cahaya putih, memperlihatkan sebuah tangga di depan mereka. Begitu melihat kesempatan itu, tubuh Marquis Nanlong memancarkan cahaya keemasan dan ia melesat pergi. Di belakangnya, sayap badai petir Hanli mengepak, diselimuti kilat keemasan, lalu sosoknya menghilang dari pandangan. Sesaat kemudian, Hanli muncul di hadapan Marquis Nanlong dan melayang di udara. Namun, sebelum sempat bernapas lega, ledakan dahsyat kembali terdengar dari bawah. Hanli mengepakkan sayap badai petir sekali lagi, dan seketika tiba di pintu keluar tangga, ia segera mengarahkan jurus petir sepenuhnya dan melesat jauh. Ketika Hanli telah terbang sejauh 1 kilometer, teriakan melengking terdengar dari arah tangga. Disusul sebuah bola cahaya emas menyilaukan yang menembus langit. Cahaya itu memperlihatkan Wang Tianggu. Dengan nada serius, ia bertanya, teknik gerakan apa yang mereka gunakan hingga bisa secepat itu? Menampakkan lelaki tua berpakaian putih dengan wajah. Pada saat itu, wanita tua dan kultivator berkulit sawo matang juga keluar dari lorong dan mendengar penjelasan tersebut. Dengan wajah pucat dan gelisah, wanita tua itu berkata, "Dengan teknik sehebat itu, mereka pasti bisa lolos. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Kultivator berkulit sawo matang tampak bingung. Pemudahan bukan masalah besar, tetapi jika Marquis Nanlong berhasil kabur, itu akan menjadi bencana. Rekan Taois Wang dan Yun, kami hanya setuju bersekongkol melawannya karena kalian berdua. Lelaki tua berpakaian putih tertawa dingin. Tenang saja. Dari luka yang ia terima, menurutmu bagaimana kondisi kultivasinya sekarang? Memaksakan kekuatan sihir saat terluka, lalu menggunakan garis Melsit, dia pasti sudah menderita luka parah. Bahkan, jika ia menghabiskan 100 tahun untuk memulihkan diri, ia tak akan mampu bertahan kultivasi tahap Essential. Lagi pula, kapan aku pernah mengatakan bahwa aku tidak punya cara untuk melacaknya? Mata kultivator berkulit sawo matang berbinar. Maksud saudara Yun adalah... Dengan nada santai, lelaki tua itu melanjutkan, "Jika aku berniat membunuhnya, tentu aku telah menyiapkan segalanya. Selama dia tidak bisa berpindah lebih dari 150 km sekaligus, aku pasti dapat menemukannya. Dalam kondisi tubuhnya saat ini, ia tak akan mampu bertahan lama menggunakan garis Melsit. Saat waktunya tiba, kita akan melacaknya dan menghabisinya." Wajah wanita tua itu akhirnya rileks. Ia menghela napas lega. Syukurlah, jika bukan karena teratai giok hitam yang diberikan rekan Taois Wang dan janji untuk berbagi rahasia lembah Devil Fall, aku tak akan berani menghadapi bahaya seperti ini. Menjadi musuh kultivator Essential tingkat menengah bukanlah pilihan bijak. Kultivator berkulit sawo matang juga mengangguk lega. Kita telah bersusah payah mencari rahasia lembah iblis. Namun, aku tak menyangka bahwa rekan Taois Yun ternyata seorang tetua dari sekte roh hantu. Benar-benar mengejutkan. Apakah 6 sekte Dao Iblis memiliki begitu banyak tetua tersembunyi? Lelaki tua berpakaian putih menggelengkan kepalanya dengan tenang. Aku memang berasal dari sekte roh hantu di masa muda. Tetapi, aku jarang terlibat dalam urusan sekte. Karena itu, hanya sedikit yang mengetahui identitas asliku. Aku tidak berniat menipu siapapun. Marquis Nanlong adalah keturunan guru Cheng Kun dan telah menjadi sahabatku selama bertahun-tahun. Aku sebenarnya tidak ingin membunuhnya. Namun, aku menemukan bahwa ia diam-diam menjalin hubungan dengan para tetua sekte puncak surga dan berniat bergabung dengan mereka. Aku telah mencoba memujuknya, tetapi ia tetap bersikeras. Lebih jauh lagi,
Ia berencana memanfaatkan dukungan Sekte Puncak Surga untuk memasuki lembah iblis. Dalam situasi seperti itu, aku tidak punya pilihan selain bertindak. Aku tak bisa membiarkan jalan kebenaran tumbuh semakin kuat. Dengan raut wajah terkejut, wanita tua itu akhirnya angkat bicara. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Marquis Nanlong memiliki hubungan dengan Sekte Puncak Surga. Rekan Taoiseon, kau tak pernah menyebutkan hal ini sebelumnya. Di sisi lain, kultivator berkulit sawo matang tampak jelas menahan amarahnya. Namun, lelaki tua berpakaian putih bermagayun hanya tersenyum tipis. Dengan nada tenang, ia menjawab, "Aku tidak pernah menyebutkannya. Kalian sendiri yang terlalu ceroboh untuk memperhatikannya. Tapi memang benar, Marquis Nanlong belum resmi bergabung dengan Sekte Puncak Surga." Ia lalu menambahkan dengan santai, "Jika kalian merasa khawatir, kalian bisa bergabung dengan sekte roh hantu kami dan menjadi tetua. Dengan begitu, Sekte Puncak Surga tak akan pernah menyentuh kalian." Wanita tua itu mendengus dingin. Di usiaku yang sekarang, aku tak tertarik menerima batasan tambahan. Kultivator berkulit coklat pun menggeleng. Aku sudah terbiasa hidup bebas. Aku juga tak tertarik bergabung dengan sekte manapun. Mendengar penolakan itu, lelaki tua Yun tidak tampak kecewa sama sekali. Ia hanya menghela napas ringan, lalu mengganti topik pembicaraan. "Tidak masalah, aku tidak akan memaksa. Selama Marquis Nanlong mati di sini, Sekte Puncak Surga tidak akan membuat masalah demi orang yang sudah mati." Nada suaranya berubah dingin. Sayangnya, meski telah berteman dengannya lebih dari 100 tahun, dia tak pernah memberitahuku secara jelas niatnya tentang lembah air terjun iblis. Aku hanya tahu bahwa di sini ada gua rahasia dan peta peninggalan Guru Cheng Kun. Ketika kita menangkapnya nanti, jiwa Nasensulnya tidak akan dimusnahkan. Aku akan membersihkan jiwanya dan menggali informasi yang masih disembunyikan. Wang Tianggu langsung terlihat gelisah, dan dia berkata, "Bagaimana jika peta itu justru dibawa kabur oleh pemudahan? Bukankah kita akan kehilangan segalanya?" Lalu lelaki tua Yun menjawab dengan tenang, "Jika itu terjadi, kita akan membocorkan keberadaan lembah iblis ke seluruh sekte di selatan surgawi. Saat itu, bahkan aliansi Dao Surgawi akan turun tangan. Dalam kekacauan besar itu, kita justru akan diuntungkan." Ia tersenyum dingin dan lanjut berkata, "Biarkan sekte awan melayang menghadapi keserakahan dunia. Selain peta, aku juga sangat tertarik pada pengetahuan Marquis Nanlong tentang lembah iblis. Informasi seperti itu jauh lebih berharga." Setelah berpikir sejenak, Wang Tianggu mengangguk. "Kalau begitu, hanya itu jalan satu-satunya. Mungkin sebelum itu, peta masih bisa ditukar." Lelaki tua Yun tertawa kecil. Usulanmu bahkan lebih baik dari milikku. Tapi jujur saja, kemampuan pemudahan itu benar-benar aneh." Nada suaranya berubah serius. Dari pertempuran sebelumnya, kelicikannya bahkan melebihi kita. Ia mampu mengalahkan rekan Taoiseon. Jika aku harus melawannya sendirian, aku sendiri tak yakin bisa menang. Mata Wang Tianggu berkedip. Wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Aku sudah menyelidikinya. Dia hanyalah kultivator biasa dari lembah Maple Kuning. Dulu, bahkan masih tahap pendirian fondasi, tapi kekuatannya sekarang sama sekali tak masuk akal. Wanita tua dan kultivator lainnya hanya bisa tersenyum pahit. Akhirnya, Wang Tianggu mengusulkan untuk kembali ke reruntuhan pavilion Jetpir dan menyelamatkan rekan Taoiseon. Ia juga mengkhawatirkan kondisi keponakannya, Wang Chen, yang terkena teknik misterius Hanli. Tak lama kemudian, mereka kembali ke pavilion yang telah hancur. Di sana, mereka menemukan Yan Ruyan berjongkok di samping Wang Chan yang tergeletak tak sadarkan diri. Saat Wang Tianggu melihat kondisi keponakannya, wajahnya tetap dingin dan tenang. Apa yang terjadi? Apakah ada bagian vital yang terkena serangan? Yan Ruyan ragu sejenak sebelum menjawab. "Tidak, tapi kakinya..." Wang Tianggu melangkah maju dan langsung terdiam. Kedua kaki Wang Chen telah hilang dari bawah sampai lutut. Yan Ruyan menjelaskan,
bahwa teknik aneh Hanli meninggalkan Ki Hitam yang tak bisa diusir. Itulah alasannya semua teknik penyembuhan gagal dan membuat Wang Chen pingsan. Wang Tianggu segera bertindak. Ia menarik Ki Hitam itu dengan tangan kosong, memadatkannya menjadi bola kecil, lalu menyimpannya dalam botol giok. Ia berniat mempelajari teknik Hanli lebih jauh lagi. Setelah itu, perhatian mereka beralih ke tubuh Tao Selong yang masih terperangkap dalam es biru. Upaya apapun untuk membebaskannya gagal. Giok hancur, api diserap, dan es itu sama sekali tak terpengaruh. Dan akhirnya, mereka menyadari kenyataan pahit. Tubuh Tao Selong telah mati. Dengan terpaksa, jiwa Nation Tao Selong keluar dari tubuhnya dan mencoba melarikan diri. Namun, saat ia menembus es biru, sesuatu yang mengerikan terjadi. Api biru itu justru menyala lebih ganas, menelan jiwa Nation tersebut tanpa ampun. Ratapan mengerikan menggema di udara, hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Dalam sekejap, Tao Selong benar-benar mati. Jiwa dan raga dimusnahkan tanpa adanya sisa. Oke, itu tadi pembahasan kita kali ini. Kalau kamu suka, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar Mimin semangat bikin videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video Andai Channel selanjutnya ya. Bye-bye.